Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Hai hai hai, thank you untuk semuanya. Welcome to my YouTube channel. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis, gratis loh. Oke, kita lanjut bab berikutnya ya. Let's go. Bab 83. Amira kembali ke kamar inapnya dengan perasaan luar biasa marah. Berani sekali Tatiana menghina dirinya dan juga Araf. Awalnya Amira pikir Tatiana datang dengan ketulusan yang nyata, datang dengan hati nurani, dan bukannya rekayasa seperti yang sering Radian ceritakan. Mendengar kalimat penghinaannya membuat Amira paham kenapa Radian menghancurkan perusahaan ayah perempuan itu. Mereka memang jahat, terlepas dari salah satu atau benarnya perbuatan balas dendam yang dilakukan Radian. Berita selanjutnya sekaligus penutup berita sore ini datang dari perusahaan Yunsi yang diprediksi bakal ambruk mulai bangkit lagi dengan bantuan perusahaan Yaohua. Kami sajikan liputannya untuk Anda. Kalimat yang berasal dari presenter di televisi layar datar itu membuat Amira tersentak. Menambah volume, Amira yakini kepalanya takut salah dengar. Tapi liputan di depannya memang benar. Perusahaan Yunsi milik ayah Tatiana diselamatkan oleh perusahaan besar bernama Yaohua, perusahaan milik Raihan. Tapi kenapa Raihan bisa jadi pahlawan kesiangan seperti itu? Memang hak lelaki itu untuk melakukan kerjasama dengan siapapun. Tapi apakah Raihan tidak tahu kali Tatiana adalah rival Amira? Bukankah Raihan sahabatnya? Araf, tolong bawakan mama minum, pinta Amira memelas pada anaknya yang sedang memainkan ponsel. Araf menyimpan ponselnya di meja. Tampilan layar datar itu merupakan beranda pasar daring yang menjual barang-barang ilegal. Dari mulai senjata api, hewan-hewan langka, obat-obatan, sampai alat teknologi yang merusak, semuanya ada. Araf mengunjungi pasar tersebut untuk membeli chip. Nih, kata bocah itu menyodorkan segelas air putih. Terima kasih. Araf menekan home screen ponsel, telunjuknya mengarah ke pintu. Aku keluar dulu ya. Kemana? Araf mengarang alasan dengan cepat. Ke taman, di sini jenuh. Amira cemberut, namun tak urung menyilahkan putranya mencari angin segar. Dia pun bosan memang. Radian tidak kunjung datang seharian ini. Ya, lelaki itu pasti sibuk di kantor. Amira ingin menelepon Radian, namun takut mengganggu. Halo Mir. Amira mendongak dan tersentak. Dia pikir tubuh jangkung yang membawa sebuket lili itu Radian. Namun fokusnya lalu membingkai wajah lonjong berkacamata. Radian jelas tidak berkacamata. Raihan, sapa Amira tersenyum tipis. Raihan menatap keseluruhan ruang inap Amira. Kedua kalinya aku datang menjenguk. Aku juga tidak mau didatangi saat sedang di rumah sakit. Timpal Amira meringis. Memangnya siapa yang mau terus dirawat inap? Sebagus apapun ruangannya, sebanyak apapun huruf V di awal namanya, VIP, VVIP maupun VVVVIP, rumah sakit tetaplah rumah sakit. Cepat sembuh cantik, ucap Raihan, menentangkan tangan mendekap perempuan yang kepalanya diperban itu ke dadanya. Berhenti buat aku khawatir dengar kabar buruk kamu terus.
Kalau posisinya memilih, aku juga nggak mau, Rey. Timpal Amira terkekeh. Raihan melepas pelukan hanya untuk menunjukkan buket indah yang dia bawa khusus. Masih suka Lily kan? Yep. Amira mengangguk. Thanks. Sip. Raihan menarik kursi di samping ranjang Amira. Dia kemudian duduk di sana dengan Amira duduk di pinggir ranjang. Jadi, gimana kejadiannya sampai ada ular di villa itu? Amira berdehem pelan. Mendadak jantungnya berdegup. Hanya karena mengingat momen mengerikan itu lagi. Dia belum sepenuhnya siap menceritakan tanpa berkeringat dingin. Moncong ular itu begitu besar. Mata bulatnya menari-nari menatap Amira. Amira bergidik ketakutan. Shh, kamu gak harus cerita kalau bikin kamu takut. Lirih Raihan meremas jemari Amira. Hangatnya sentuhan lelaki itu membuat suhu tubuh Amira perlahan menghangat. Raihan hafal di luar kepala bagaimana Amira selalu menjerit ketika melihat tayangan ular di televisi atau tidak sengaja melihat gambarnya di ponsel. Akan sangat mengerikan berada di posisi orang yang takut luar mendapati ular raksasa berada di dekatnya. Terlebih mengancam keselamatan nyawanya. Saat itu aku baru selesai masak. Lirih Amira meremas kuat jemari Raihan yang menangkupnya. Semua ketakutannya dia lampiskan pada sahabatnya ini. Aku naik ke kamarku dan melihatnya di kolong ranjang. Dia besar, Rey. Mungkin aku bisa mati kehabisan nafas kalau dia melilitku. Moncongnya sudah melilit kakiku sebelum Raihan beranjak dari kursi dan langsung meredam isakan Amira. Sampai situ saja ceritanya, tidak perlu cerita lagi. Aku menembaknya, Rey. Bisa Amira mencengkram sisi pinggang Raihan. Aku jatuh ke kolam renang. Banyak air yang aku hirup. Shh, kamu sudah baik-baik saja sekarang. Aku takut. Ada aku di sini, Mir. Hibur Raihan mengelus punggung Amira yang bergetar. Dorongan dari dalam jiwa Raihan kecup pucuk kepala Amira. Tidak ada perlawanan, dia kecup lagi pucuk itu kecanduan. Aroma sampo Amira menenangkan indera penciumannya. Entah kecupan keberapa kali, Amira tersentak mundur karena teringat wajah marah Radian. Radian pasti akan marah kalau melihat momen ini. Cepat-cepat, Amira dorong dada Raihan untuk mundur. Amira benahi rambutnya yang mencuat kemana-mana. Terima kasih, Rey, sudah menghiburku. Oke. Kecanggungan langsung merebak seumpama gas di antara mereka. Raihan berdehem 2 kali. Apa kamu sudah tahu ular itu kiriman siapa? Keluarga Tatiana, jawab Amira pelan. Tiba-tiba dia ingat berita tadi. Presenter cantik yang mengatakan informasi kerjasama Yuanghua dengan Yunxi. Oh iya, aku dengar dari berita katanya perusahaanmu menyelamatkan perusahaan Yunxi. Apa benar? Mata sipit Raihan mengerjap. Kamu sudah dengar berita itu? Iya, Rey, dan aku heran kenapa kamu mau menyelamatkan perusahaan Yunxi. Maksudku, kamu kan tahu bagaimana keluarga Tatiana menekanku dulu. Saat keluarga Tatiana mendatanginya dulu, Amira memang cerita kepada Raihan. Amira pikir sebagai seorang sahabat, Raihan harusnya mengingat fakta tersebut saat akan mendatangi surat perjanjian kerjasama. Dia picik memang, tapi bukankah Amira juga punya hak merasa didukung oleh Raihan, sahabatnya sendiri? Fakta keluarga Tatiana yang pernah menekanmu bukan jadi alasan logis tidak bekerja sama, Mir. Maaf,
aku bukan bermaksud merendahkan persahabatan kita, tapi ini dunia bisnis. Bisnis tidak memandang apapun selain keuntungan yang akan didapat. Amira menatap Raihan dengan sejuta ekspresi yang tak terdefinisikan. Lalu, bagaimana dengan fakta mereka benar pembunuhku dengan ular itu? Lalu, bagaimana dengan fakta mereka berniat membunuhku dengan ular itu? Apa itu juga tidak termasuk alasan yang logis pemutus hubungan kerjasama bisnis? Raihan tidak menjawab, malah menancapkan tatapan dalam yang sudah Amira duga sebelumnya. Dia tahu Raihan akan menimpalinya dengan seperti itu. Namun, Amira merasa ada Raihan yang sembunyikan sekarang. Perempuan itu tiba-tiba tertawa sendiri lalu mengangguk-angguk sendiri. Oke Rey, aku mengerti. Apa kamu marah? Kalau aku marah dan memintamu memutus kerjasama dengan mereka, apakah kamu mau melakukannya? Ini bisnis, Mir. Ini jauh dari konteks hubungan dekat. Aku harap kamu mengerti. Raihan sama sekali tidak menjawab pertanyaan Amira. Aku harap kamu tidak ikut campur. Oke, timpal Amira dingin. Amira marah. Raihan tahu hal ini, tapi seperti ucapannya tadi, Amira dilarang ikut campur akan urusannya. Raihan berdiri dengan kaku. Aku sudah melihat kondisimu. Senang melihatmu baik-baik saja. Aku harus pergi. Silahkan, sahut Amira tanpa menatap Raihan. Raihan mengajak Amira berpelukan sebagai salam perpisahan. Ketika Amira meremas pinggang Raihan dengan perasaan kesal luar biasa, seseorang membuka pintu dari luar. Radian, apakah ada maksud terselubung dari penolakan Raihan untuk membantu menyelesaikan masalah Amira?